Itu tadi, Ketua Umum Partai yang hadir pada pertemuan semalam sudah memberikan informasi kepada kita apa sih sebenarnya diperbincangkan pada acara silaturahmi semalam dan memang tidak membicarakan mengenai politik praktis. Itu yang dikatakan terakhir diyakinkan oleh Pak Prabowo Subianto. Sehingga kemudian mengatakan bahwa mendapatkan titipan yang besar dari Pak Jokowi termasuk juga masalah-masalah yang ada di Indonesia. Nah, Mas Awi melanjutkan kembali tadi perbincangan yang sudah sempat kita lakukan sebelum jeda. Disebutkan oleh Bang Andre, Mas Awi, bahwa kemudian kenapa sih Gus Romi itu kemudian menyebarkan hoax seperti itu? Silakan, Mas Awi. Ya, Gus Romi tidak menyebarkan hoax ya. Mungkin beliau dapat informasi yang berbeda, yang saya yakin informasinya juga terpercaya. Soal kemudian tidak menjadi pembahasan namanya dinamika politik kan setiap saat bisa berubah. Dan kami sudah konfirmasi ke Gus Romi, Gus gimana? Namanya saya memprediksi kan boleh-boleh saja. Toh saya juga mendapatkan sumber, tetapi kalau pada akhirnya tidak menjadi pembahasan, ya bukan salah saya gitu kan. Dan itu saya kira sah-sah saja orang berpendapat. Tapi yang jelas apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai tadi sudah clear ya bahwa tidak ada yang namanya pembicaraan capres-cawapres ataupun memasang-masangkan orang pada pertemuan semalam. Karena Presiden Joko Widodo itu taat konstitusi bahwa yang berhak itu adalah partai politik, bukan di presiden. Soal ada harapan bahwa presiden mendatang melanjutkan keberlangsungan pembangunan dari yang beliau lakukan hari ini itu saya kira hal yang wajar dititipkan kepada para pemimpin partai. Karena para pemimpin partai inilah penentu jalannya bangsa ke depan. Kalau kita ini ya pelaksana, penerjemah dari apa yang menjadi visi besar tokoh bangsa yang bergabung tadi malam itu. Baik, Bang Andre bukan menyebarkan hoax, hanya kemudian menyampaikan prediksi semata, Bang Andre. Pandangannya Bang Andre juga bagaimana? Ya, menurut saya seperti yang disampaikan Pak Prabowo hari ini di Jogja ya, beliau berpidato dalam acara PPIR, beliau menyampaikan bahwa beliau akan maju menjadi calon presiden sebentar lagi. Bahwa secara peta akan ada 3 pasang calon yaitu Mas Anies maupun Mas Ganjar. Dan beliau mengajak kita semua tidak usah tegang ya, karena Mas Ganjar maupun Mas Anies adalah putra-putra terbaik bangsa. Ya, mari kita ikuti saja pemilu ini dengan riang dan gembira dan kita jangan sampai terprovokasi ya. Karena sekali lagi 3 tokoh ini, Mas Ganjar, Pak Prabowo, dan Mas Anies adalah 3 tokoh terbaik bangsa. Baik. Jadi jangan sampai kita terprovokasi dan juga jangan sampai kita terpecah belah gitu loh. Itu himbauan Pak Prabowo tadi dalam acara PPR di Jogja. Jadi nggak ada masalah, mau 2 pasang, 3 pasang, ayo kita sambut pemilu ini dengan riang dan gembira gitu loh. Baik, statement Bang Andre tadi, Pak Fahri menyatakan bahwa sudah tertutup kemungkinan untuk bisa mengawinkan antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Apalagi kemudian menjadikan Pak Prabowo sebagai pendamping cawapres dari Pak Ganjar. Karena itu tadi sudah komitmennya, sudah tekadnya untuk bisa melaju menuju kursi pemilu itu sebagai capres, begitu Pak Fahri? Iya, saya setuju sekali yang disampaikan Prabowo ya tadi, seperti yang dinyatakan oleh Andre, bahwa ketiganya yang dimaksud sini adalah Prabowo, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo itu adalah anak-anak bangsa yang kebetulan ya tampil ya untuk tahun 2023 plus insya Allah tahun 2024 sebagai calon-calon presiden gitu. Nah, tetapi tekanan Pak Prabowo itu yang penting kita camkan. Jangan karena itu kemudian kita saling bermusuhan gitu. Terimalah ya semuanya itu, hadapilah atau rayakanlah dengan gembira saja gitu. Ini kan problem yang terbesar ya yang dihadapi adalah bahwa para pendukung yang di bawah ini yang kemudian ikut memanas-manaskan ya. Baik. Satu sama lain gitu. Seperti tahun lalu atau pemilu sebelumnya. Seperti pemilu yang sebelumnya dan seterusnya lah. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu saya dukung sepenuhnya itu. Karena memang mengkhawatirkan kalau para pemimpin kemudian merasa kemunculan orang lain sebagai ancaman gitu. Nah, Prabowo kemudian memperlihatkan ya kelapangan jiwa
untuk mengatakan semua orang berhak untuk tampil gitu. Oke. Tetapi kita semua itu adalah sebuah bangsa gitu. Jadi ya kompetisinya tetap harus bersifat fair di dalam konteks ini gitu. Nah, persoalan yang kemudian harus yang menjadi dalam dua tanda kutip ya ganjalan bagi misalnya kalau yang saya baca ya dari siapa namanya Aryo Bimo tadi, ganjalan yang dirasakan tetapi tidak diungkapkan adalah mencari pasangan Ganjar Pranowo yang pas di antara apa yang disebut dengan koalisi besar itu. Oke. Gitu. Nah, jadi yang ditekankan oleh Mbak Mega seperti yang ditafsirkan oleh Aryo Bimo tadi itu adalah bagaimana yang sudah bersatu ini, apa yang disebut koalisi besar itu tidak kemudian berpisah lagi Baik. di dalam Baik. kontestasi kepresidenan. Kira-kira begitu yang saya baca gitu. Baik, nanti pernyataan dari Pak Fahri ini bisa dikomentari atau bisa ditanggapi oleh Mas Arya Bima, tapi setelah jeda sebelumnya kami juga ucapkan terima kasih Bang Andre, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung dalam perbincangan singkat ini. Mas Awi juga terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Sekali lagi terima kasih Mas Awi dan juga Bang Andre. Mas Arya Bima masih lanjut ya, nanti kita bisa dengarkan tanggapan Mas Arya Bima terhadap apa yang disampaikan Pak Fahri, tapi saat lagi kami segera kembali.